Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM kita hari ini di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Setelah membaca teks, siswa juga mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dilanjutkan dengan melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Membaca adalah salah satu cara untuk menemukan berbagai informasi dari suatu bacaan. Ketika membaca sebuah bacaan, ada kalanya kalian tidak memahami beberapa kata yang ada di dalam bacaan tersebut. Mungkin kata-kata tersebut asing bagi kalian atau bisa juga kalian baru pertama kali menemui kata-kata itu. Jika tidak memahami beberapa kata, tentunya kalian tidak dapat memahami bacaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, kalian perlu mencari arti kata-kata sulit itu. Saat membaca, catatlah kata-kata sulit yang ditemui agar dapat dicari artinya. Setelah selesai membaca, kalian dapat mencari arti dari setiap kata agar kalian dapat memahami isi dari bacaan secara keseluruhan. Untuk mengetahui arti sebuah kata, kalian dapat mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langkah-langkah untuk mencari arti sebuah kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI adalah sebagai berikut. Menyiapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Sebagai contohnya adalah kata keragaman. Kata dasarnya adalah ragam. Maka kalian harus mencari pada kolom huruf R di dalam kamus. Jika kata yang dicari sudah merupakan kata dasar, maka langsung saja cari kata tersebut, misalnya kata slogan dan adat. Setelah menemukan kata ragam, barulah kalian mencari arti kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Catatlah artinya dan pahami dengan membaca bacaan lagi setelah mengetahui artinya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran atau pikiran pokok disebut juga dengan pikiran utama. Pokok pikiran atau pikiran utama disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Membaca keseluruhan kalimat dalam paragraf. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sekarang bacalah teks bacaan pada halaman 1, kemudian carilah arti kata sulit dalam bacaan tersebut dan tentukan pokok pikiran dalam bacaannya. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Hal ini memengaruhi jenis aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di setiap daerah. Misalnya saat berkunjung ke daerah Yogyakarta, kita dapat menemui alat transportasi berupa delman.
Delman dapat dengan mudah dijumpai di daerah Malioboro. Tahukah kalian bagaimana delman dapat bergerak? Delman dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Jadi, delman dapat bergerak karena tenaga kuda yang menarik delman yang kita naiki. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya, yaitu sebagai berikut. Benda yang diam menjadi bergerak, misalnya meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Benda yang bergerak menjadi diam, misalnya sepeda yang bergerak tiba-tiba direm, lama-lama sepeda akan berhenti. Benda dapat berubah bentuk, misalnya saat kalian menekan plastisin, maka akan berubah bentuknya. Kemudian, benda yang bergerak dapat berubah arah. Misalnya saat bola menggelinding lalu ditendang, maka arahnya akan berubah karena gaya yang diberikan berupa tendangan tadi. Gaya juga mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya, gaya otot, yaitu gaya yang timbul karena aktivitas dari otot manusia, misalnya seseorang yang mengangkat ember. Gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik, sebagai contohnya saat penggaris mika digosokkan pada rambut lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas kecil, maka penggaris tersebut akan menarik kertas-kertas kecil. Gaya magnet, yaitu gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam. Ada dua jenis benda, yaitu benda yang dapat ditarik magnet, misalnya besi dan baja, dan tidak dapat ditarik magnet, misalnya emas dan aluminium. Gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Misalnya, saat melempar bola ke atas atau melempar benda ke atas, maka benda tersebut akan jatuh ke tanah atau bumi. Gaya gesek, yaitu gaya yang timbul karena dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang akan ditimbulkannya. Misalnya, gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Gaya pegas, yaitu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang diakibatkan oleh pegas elastis, misalnya ketapel dan karet gelang. Tugasnya, ayo berdiskusi di halaman 2 dan 3. Ayo mencoba di halaman 4 dan 5, dan ayo mengamati di halaman 6 dan 7. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.